بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah. Kiranya rahmat, taufik, dan hidayahnya senantiasa menyertai kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat teriring salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumayah Channel yang saya cintai, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video kami. Semoga video-video yang kami tampilkan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah dalam berpegang teguh pada agama kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Pemirsa yang saya muliakan, judul daripada tausiah yang akan saya persembahkan kepada para pemirsa hari ini adalah Yesus mengaku bahwa dirinya bukanlah Tuhan, apalagi Allah. Pemirsa Sumayah Channel yang terhormat, judul ini sengaja saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa, pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman saya, juga murid-murid saya tentang keilahian daripada Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus dalam pandangan kaum Kristiani. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Maidah ayat yang ke-116 dan 117, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita menjelaskan bahwa Allah pernah beraudensi, Allah pernah berdialog, Allah pernah bercakap-cakap dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa putra Maryam, A anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, apakah Anda pernah menyampaikan kepada para muridmu dan para pengikutmu dengan mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Saat itu Nabi Isa berkata, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Yesus berkata, Maha suci engkau duhai Tuhanku. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Artinya Nabi Isa mengatakan, tidak layak bagiku Tuhan untuk mengatakan kepada mereka, jadikanlah aku sebagai Tuhan. Aku tidak pernah mengatakan itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakan seperti itu, tentulah engkau pasti mengetahuinya. Sebab ta'lamu ma fi nafsi. Engkau adalah Tuhan yang maha tahu apa yang ada pada diriku, kata Yesus.
wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tak tahu apa yang ada pada dirimu, oh Tuhanku. Innaka anta alamul ghuyub, sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku, kata Yesus, tidak pernah mengajarkan kepada mereka, tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih berada bersama-sama mereka, berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka setelah engkau wafatkan, engkau angkat ke langit, engkaulah yang mengetahui mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Pemirsa yang saya muliakan, sebagai seorang muslim, di ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa Nabi Isa alias Yesus tidak pernah mengajarkan kepada para pengikutnya, juga kepada murid-muridnya di zaman Yesus, untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, apalagi Allah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa orang-orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Saudara, semua itu karena diajarkan oleh Paulus. Hal ini dapat kita lihat di dalam Roma 10, nomor 9 dan 10. Serta dalam Kisah Para Rasul, pasal 12, nomor 36. Itulah yang menjadi keyakinan bagi para pastor dan para pendeta untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan sekaligus juga Allah. Padahal kalau kita baca di dalam Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak pernah ada kata-kata yang menerangkan bahwa Yesus pernah berkata, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan sembahlah Dia selaku Tuhan. Meskipun demikian, pemirsa yang saya muliakan, ketika para pastor, para pendeta ditanya tentang keilahian Yesus, mereka pasti menyatakan di dalam Bible, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, padahal tidak. Seperti yang dinyatakan oleh seorang pastor ini. Mari kita saksikan videonya. Seringkali saya ditanya oleh banyak orang, Romo, buktikan dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus pernah mengaku dirinya adalah Allah. Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Yesus mengaku dirinya minta disembah. Saudara-saudara, perlu dicatat konteksnya pada zaman Yesus. Yang namanya orang-orang Yahudi itu menyebut nama Allahnya mereka saja, namanya. Itu tidak boleh. Nama Allah mereka Yahweh. Itu tidak boleh disebut dengan tidak hormat. Mereka harus menyebutnya Adonai, artinya Tuhan. Nah,
Kalau menyebut namanya saja tidak boleh. Apalagi kalau ada seorang pribadi yang mengaku, akulah Tuhan, akulah Allah. Itu memang benar sekali. Bahwa orang Yahudi di zaman Yesus, bahkan hingga zaman sekarang ini, tak berani menyebut nama Tuhan mereka secara sembarangan. Karena mereka sangat menghormati Tuhan mereka. Itu benar. Itu benar. Namun persoalan yang ditanyakan kepada Romo bukanlah tentang penyebutan nama Tuhannya orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi yang diminta kepada Romo adalah buktikan di dalam Bible atau dalam Biblos yang menjelaskan tentang pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Tuhan, sehingga layak untuk disembah. Begitu Romo. Jadi kalau tidak ada, katakan saja tidak ada. Dan kalau ada, katakan ada. Dan tinggal tunjukkan adanya di mana. Apakah di tulisan Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes? Dan kalau nggak ada, ya tinggal ngomong nggak ada gitu. Ya, benar kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Gitu aja kok repot. Saudara-saudara, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pertanyaan semacam ini sering membuat dilema bagi para pastor dan pendeta. Mau bilang ada, faktanya nggak ada. Mau bilang nggak ada, sedangkan mereka telah terlanjur mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sekaligus juga Allah. Karena itu maka mereka sering mengisahkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dilakukan oleh Yesus pada zamannya. Seperti melihat orang yang buta, membuat berjalan orang yang lumpuh, membuat sembuh orang yang sakit-sakitan, bahkan menghidupkan dan membangkitkan orang yang telah mati dari kuburnya. Inilah yang selalu dan selalu dijadikan sebagai dalil untuk memperkuat keyakinan mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti dilakukan oleh Yesus itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia manapun kecuali oleh Yesus. Itulah sebabnya mereka berkeyakinan Yesus adalah Tuhan. Mari kita saksikan video selanjutnya. Saudara-saudara, masyarakat pada waktu itu, orang-orang beriman pada waktu itu belum siap untuk menerima fakta itu. Maka dari itu pelan-pelan Tuhan Yesus melalui ajarannya, karyanya, pilihan-pilihannya, pelayanannya, pembelaan-pembelaannya. Dia merangkul banyak orang yang sakit, orang yang terbuang. Tuhan Yesus sedang membongkar siapa dirinya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi langsung dengan tindakan. Ya, bagi kami orang Islam, kami memang mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam di sepanjang perjalanan hidupnya, dia telah melakukan banyak hal-hal yang ajaib. Banyak melakukan hal-hal yang spektakuler. Dia mampu membuat orang buta menjadi melihat. Yesus membuat telinga orang yang tuli menjadi bisa mendengar. Yesus bisa membuat orang yang lumpuh berjalan. Bahkan orang yang sudah mati pun dapat dihidupkan kembali oleh Yesus. Itu benar, itu benar. Bahkan lebih jauh daripada itu, perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak dilakukan, tidak diberitakan di dalam Injil, diberitakan di dalam Al-Quranul Karim.
di dalam kitab suci kami. Di antaranya Yesus bisa berbicara ketika masih dalam buayan ibundanya. Yesus bisa membuat tanah liat, kemudian dia tiup menjadi burung yang bisa terbang, bisa memberi makan kepada ribuan orang. Semua itu mampu dilakukan oleh Yesus, tapi bukan menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu semua terjadi bukan karena kuasanya Yesus, juga bukan karena kemampuan Yesus, tetapi kemampuan dari Tuhan yang mengutus Yesus, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tidak ingin mempermalukan hambanya, hamba utusannya, seperti Yesus. Jadi ketika orang-orang di zaman Yesus meminta Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah, saat itu juga Allah pun mewujudkan permintaan mereka lewat tangan Yesus. Bagi kami umat Islam, Yesus hanyalah seorang nabi dan rasul utusan Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, semisal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain yang juga bermukjizat. Dalam Al-Quran surat Ghafir, surat yang ke-40, pada ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kami menerangkan, Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu fil hayatid dunya, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Wa yauma yakumul ashad, dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat nanti. Demikianlah maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kekejaman Raja Namrud. Ketika Raja Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, di dalam laupan api yang berkobar-kobar, saat itu Allah berfirman, Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Duhai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Saat itu api yang berkobar-kobar yang panas berubah menjadi dingin dan sejuk, sehingga Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. 7 hari 7 malam dia berdiam di dalam lautan api, tetapi seperti dia berada di dalam ruangan yang ber-AC, dingin dan sejuk, sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersentuh oleh api yang mengepungnya. Kedua, Nabi Musa alaihi salam. Dia adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada Fir'aun. Ketika itu Fir'aun menolak, bahkan berniat untuk membunuh Nabi Musa bersama para pengikutnya. Nabi Musa melarikan diri bersama pengikutnya dari Mesir menuju ke Yerusalem. Ketika mereka berlari dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa bersama pengikut-pengikutnya tiba di tepian Laut Merah. Saat itu Fir'aun bersama pasukannya terlihat dari jauh berada di belakang Nabi Musa bersama pengikutnya. Nabi Musa pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat sulit. Ke laut menyeberang akan tenggelam, mati, berbalik pasti ditawan oleh musuh dan pasti akan dibunuh. Dalam kondisi seperti itu, Allah sekali lagi tidak ingin mempersulit hamba utusannya.
Maka Allah pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, gunakanlah tongkatmu, pukulkanlah tongkatmu ke tepian laut." Dan ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke bibir laut, saat itu laut pun terbelah membentuk 12 jalan. Dan saat itu Nabi Musa bersama pengikutnya 12 suku dari bangsa Israel dapat menyeberang ke seberang lautan. Dan ketika mereka telah tiba di seberang lautan, saat itu Fir'aun bersama pasukannya pun ikut menyeberang. Namun apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, ketika Fir'aun bersama pasukannya berada di tengah laut, air laut langsung menyatu menjadi satu, sehingga tenggelamlah Fir'aun bersama dengan segenap pengikutnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha besar Allah, maha suci Dia, yang Dia tidak akan membiarkan hamba utusannya dipermalukan. Demikian juga perlakuan Allah terhadap Nabi Isa alaihi salam. Allah tidak ingin mempermalukan Nabi Isa. Maka ketika pengikut-pengikutnya pada saat itu, pembenci-pembencinya saat itu, meminta kepada Nabi Isa untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah, maka Nabi Isa pun menunjukkan kuasa Allah. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menjadikan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat, dan lain-lainnya. Namun semua itu terjadi bukan karena mampunya Yesus, bukan karena kuasanya Yesus, bukan juga karena hebatnya Yesus, tetapi karena Allah yang mengutus Yesus, yang telah menopangnya, yang telah memperkuat bahwa dirinya adalah utusan Allah. Hal ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian diakui sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Dalam Yohanes 5 nomor 30, kata Yesus, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku." Siapa yang mengutus Yesus, pemirsa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, sehebat apapun mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tidak akan pernah mengubah status Yesus sebagai utusan Tuhan menjadi Tuhan, apalagi menjadi Allah. Namun begitulah, kebanyakan orang Kristen tetap meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, seperti yang dilakukan oleh Romo yang satu ini. Mari kita saksikan video lanjutannya. Romo, nabi-nabi dalam perjanjian lama bisa Romo membangkitkan orang mati? Beda saudara-saudara. Nabi Elia, Nabi Elisa memang bisa membangkitkan orang mati, tetapi mereka minta tolong kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang membangkitkan orang-orang mati ini. Berbeda sekali dengan kasusnya Tuhan Yesus, dengan kuasa yang mengalir dari dirinya, kuasa Allah sendiri, karena Dialah Allah yang punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan. Itu yang pertama, jangan lagi ada keraguan dalam iman kita. Yesus adalah Tuhan. Romo, untuk apa kau berdusta? Jangan ada dusta di antara kita, Romo. Mengapa kau tak jujur mengatakan hal yang sesungguhnya?
Kau bilang Nabi Elia dan Nabi Elisa beda dengan Nabi Isa yang kau panggil Yesus itu. Karena Yesus ketika membangkitkan orang mati, yakni Lazarus, Yesus tidak perlu berdoa pada Tuhan. Itu katamu. Sedangkan Nabi Elia dan Nabi Elisa berdoa dulu kepada Tuhan sebelum mereka membangkitkan orang mati. Benarkah pernyataan Romo ini? Untuk membuktikan Romo berbohong ataukah tidak, mari kita buktikan. Mari kita lihat apa yang tertulis di Yohanes pasal 11 nomor 41 sampai 44. Di nomor 41 tertulis, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sekali lagi, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia, maksudnya Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki tangannya terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca apa yang tertulis ini? Injil Yohanes. Apakah benar Yesus tidak berdoa? Berikan komentar di kolom komentar. Bahkan pemirsa Sumayah Channel yang sangat saya cintai, kalau kita bandingkan Yesus dengan Nabi Elisa, maka sesungguhnya Nabi Elisa lebih hebat daripada Yesus. Enggak percaya? Mari kita baca apa yang tertulis di dalam Raja-Raja pasal 11 nomor 21. Pada suatu kali, orang-orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bagaimana? Hebatan siapa, hayo? Hebatan Elisa kan? Daripada Yesus? Kalau Yesus orang hidup membangkitkan orang mati, sementara Nabi Elisa yang sudah mati, tulang belulangnya tanpa perlu berdoa kepada Allah, bisa menghidupkan orang mati. Kenapa Elisa tidak dianggap sebagai Tuhan? Tidak diangkat sebagai Tuhan. Padahal Elisa lebih hebat dibandingkan dengan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara para pemirsa Sumayah Channel, tetaplah berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam yang dipanggil Yesus oleh kaum Kristiani itu hanya seorang utusan Allah. Karena berdasarkan Al-Quran, Yesus tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.